Salam saudara-saudara, selamat pagi. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat-sehat. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita tidak bisa ibadah bersama-sama karena kita mengikuti aturan pemerintah, karena pemerintah telah melaksanakan pembatasan berskala mikro dari sampai tingkat kelurahan, RT, RW. Sebab itu hari ini kita beribadah di rumah masing-masing dan kita akan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Renungan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang kami kasih, saya dapat bacakan di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8, Bapak Ibu sekalian, ayat 23 sampai 27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardai angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya?" Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kami berikan tema jangan takut. Jangan takut. Ketakutan, Bapak Ibu sekalian, ketakutan adalah satu hal yang manusiawi. Ketakutan adalah manusiawi dikarenakan ketika orang takut karena bencana. Jadi, ketakutan adalah manusiawi ketika seorang menghadapi bencana. Ketakutan adalah manusiawi ketika seorang menghadapi bahaya. Ketakutan adalah manusiawi ketika seseorang menghadapi problem yang berat. Problem yang berat itu bisa karena problem masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah ekonomi. Dan ketakutan itu adalah manusiawi ketika seorang juga mengalami masalah masa tua, ya, mendekati masa tua dan mendekati ajal di masa-masa tua. Itulah ketakutan manusia, ketakutan yang adalah satu manusiawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kami kasih, firman Tuhan yang kita baca tadi adalah satu kisah pelayanan Tuhan Yesus 2021 tahun yang lalu. Yesus datang ke dalam dunia ini di tanah Palestina. Pelayanan Yesus 2021 tahun yang lalu di Palestina adalah satu sejarah, satu fakta sejarah. Yesus dalam pelayanannya disertai dengan murid-muridnya, bersama murid-muridnya. Pelayanan Yesus disertai dengan tanda-tanda mujizat. Pelayanan Yesus disertai dengan tanda-tanda mujizat. Pada waktu Yesus pelayanan bersama murid-muridnya, Yesus telah menyembuhkan banyak orang sakit. Yesus menyembuhkan mertua Petrus, ya, yang sakit demam. Tuhan Yesus juga menyembuhkan hamba seorang perwira yang sakit parah sampai lumpuh dan minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus juga menyembuhkan berbagai macam penyakit, mengusir setan-setan, orang-orang yang sakit parah disembuhkan, orang-orang yang kusta ditahirkan. Jadi pelayanan Yesus yang disertai dengan tanda-tanda mujizat tersebut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya oleh seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya.
Nabi Yesaya jauh sebelumnya, 600 tahun sebelumnya, sebelum Yesus datang ke dalam dunia, sudah menubuatkan bahwa Yesus telah menyembuhkan banyak orang sakit. Yesus telah melakukan tanda-tanda mujizat. Itu adalah sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, supaya genap apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kisah pelayanan Tuhan Yesus. Ketika Yesus melayani bersama murid-muridnya, maka dikatakan dalam pembacaan tadi, Yesus naik perahu bersama murid-muridnya. Ketika Yesus naik perahu bersama murid-muridnya, maka terjadi goncangan yang luar biasa. Dan Yesus menyelesaikan semua goncangan yang dialami murid-muridnya. Melalui renungan firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan 3 berita. Saya akan menyampaikan 3 berita, 3 hal berita. Berita yang pertama adalah sebuah pertanyaan, siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus itu? Orang apakah ini sehingga danau angin ini pun taat kepada Yesus? Itulah ketika murid-muridnya menyaksikan bagaimana Yesus menghardik angin dan danau yang menimpa perahu murid-muridnya. Mereka menjadi heran, siapakah orang ini sehingga danau dan angin pun taat atas perintahnya? Itu yang menjadi pertanyaan murid-muridnya. Dan itu juga mungkin menjadi pertanyaan setiap orang, siapakah Yesus itu? Saudara sekalian, Yesus itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab menjawab pertanyaan tersebut. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu telah menjadikan segala sesuatu. Dan firman itu dalam Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, siapakah Yesus itu? Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ada kata lain yang mengatakan inkarnasi. Jadi Yesus itu Allah, firman Yesus Kristus itu inkarnasi menjadi manusia. Inkarnasi ini Bapak Ibu sekalian adalah fakta sejarah. Inkarnasi ini Allah, Yesus sang firman menjadi manusia ini adalah fakta sejarah. Tidak ada satu pribadi manapun dalam dunia ini yang bisa inkarnasi. Yang dapat inkarnasi adalah Allah sendiri dalam satu pribadi Yesus Kristus. Malaikat tidak bisa inkarnasi. Manusia apalagi tidak bisa inkarnasi. Manusia mau jadi seperti Allah ketika awal kejatuhan pertama adalah manusia ingin menjadi Allah dan akhirnya mereka jatuh. Jadi inkarnasi ini adalah fakta sejarah. Yesus betul-betul menjadi manusia 100% sepenuhnya manusia. Sehingga pada waktu di perahu dia tidur selayaknya manusia. Kebutuhan manusia tidur, makan, istirahat. Jadi Yesus adalah Allah 100%. Yesus adalah manusia 100%. Jadi kalau begitu 200%, tidak, ya 100%. Itulah kebesaran dan keajaiban Tuhan yang luar biasa. Kemampuan dan pikiran kita Bapak Ibu sekalian tidak mampu mempelajari kebesaran dan keajaiban Tuhan. Kemampuan dan pikiran kita bagaikan setitik air, setetes air. Tapi hikmat dan kemampuan Tuhan itu bagaikan air sebesar samudera raya. Sebab itu kita tidak mampu menyelami, mempelajari betapa hebatnya Allah. Kita percaya bahwa Allah dalam Yesus telah berinkarnasi menjadi manusia. Apa maksud tujuannya Yesus menjadi manusia? Yesus menjadi manusia karena supaya kita menerima anugerah Tuhan, supaya kita menerima kasih karunia. Karena Alkitab mengatakan Dia sepenuhnya oleh karena sepenuhnya dia menjadi manusia, maka kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, itulah ya, bahwa poin yang pertama. Poin yang kedua, berita yang kedua adalah angin ribut menggoncang dunia ini. Angin ribut menggoncang dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Angin ribut yang menggoncang dunia ini adalah datang dengan tiba-tiba. Angin ribut yang menggoncang dunia ini datang dengan sekonyong-konyong. Angin ribut yang menggoncang dunia ini serangannya begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu menakutkan. Goncangan-goncangan yang terjadi dalam dunia ini kita bisa melihat. Kita bisa melihat perang, goncangan perang. Kita bisa melihat goncangan bencana alam. Bencana alam kita bisa memperhatikan gunung meletus, ya, banjir di mana-mana. Kita barusan melihat banjir ada di mana-mana. Ya, di Kalimantan, di Pulau Jawa, ya, gunung meletus terjadi di akhir-akhir ini, ya. Gunung Semeru meledos, ya, meletus. Gunung Raung di Banyuwangi juga meletus, Gunung Merapi juga meletus. Itulah saudara sekalian. Belum goncangan-goncangan yang lain, goncangan-goncangan yang sangat fatal yang kita rasakan hari ini adalah wabah penyakit corona, ya. Wabah penyakit corona. Penyakit corona ini luar biasa, Bapak Saudara, ya. Dampaknya luar biasa. COVID-19 ini. Dampak daripada corona ini adalah korban meninggal, ya. Ribuan jatuh meninggal, ya. Dampak daripada corona ini ekonomi menjadi lesu. Dampak dari corona ini, Bapak Ibu sekalian, adalah PHK, putusan hubungan kerja bukan sedikit jutaan. Dampak daripada corona ini, Tuhan Yesus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, adalah luar biasa, ya. Dampak daripada corona ini adalah sungguh luar biasa, ya. Kemiskinan mendadak terjadi di mana-mana. Perusahaan-perusahaan besar bangkrut, apalagi perusahaan kecil, ya. Itulah dampak goncangan-goncangan yang terjadi dalam dunia ini. Poin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, poin yang terakhir, ya. Poin yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ya. Berita yang terakhir adalah jangan takut, percaya saja, ya. Jangan takut, percaya saja. Ini artinya Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasih, tidak mengendaki orang percaya, saudara dan saya takut. Tuhan Yesus tidak mengendaki kita takut. Tuhan Yesus mengendaki supaya orang-orang gereja Tuhan, orang percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus adalah Ia Allah yang berkuasa, yang sanggup mengubah segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia yang sanggup meredakan angin ribut di danau itu, tunduk dan taat atas perintah dan otoritasnya, ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan takut, percaya saja. Itulah poin yang ketiga. Kita fokus kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus. Kita jangan fokus kepada goncangan-goncangan yang terjadi. Kalau hati pikiran kita fokus kepada goncangan-goncangan itu, maka goncangan-goncangan itu akan menawan pikiran kita, akan menawan iman kita, ya. Rasul Paulus mengatakan, aku menawan semua pikiran-pikiranku dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya kita fokus percaya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada goncangan-goncangan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Kita percaya sepenuhnya, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus karena Alkitab, firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus dialah Allah penyembuh kita, penyembuh saudara dan saya. Kita percaya Tuhan Yesus karena Dia, Alkitab menulis bahwa Dia, Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Yesus adalah Bapa kita. Alkitab juga mengatakan bahwa bapa yang jahat saja di dunia ini, kalau anaknya minta roti tidak mungkin diberikan batu. Kalau anaknya minta ikan tidak diberikan ular, apalagi Bapa yang di surga akan memberikan yang terbaik. Dia adalah Bapa kita yang baik, akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Alkitab juga mengatakan bahwa Dia adalah pembebas kita. Kita percaya saja kepada Tuhan Yesus. Saudara percaya, ya. Mari kita percaya melalui firman Tuhan hari ini. Dia adalah sahabat kita.
Dia adalah penolong kita, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya mengalami goncangan secara manusiawi, ketakutan mengalami manusiawi, saya pernah mengalami ketakutan itu manusiawi. Saya membaca firman Tuhan ini, saya mengatakan berulang-ulang apa yang dikatakan Yesus. Jangan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Saya katakan dengan suara saya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Dan ketika itu, sudah sekalian, iman saya naik. Saya mengalami satu kuasa sukacita yang luar biasa. Dan saya berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku tidak takut. Aku percaya kepadamu. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah problem saudara di masa-masa sulit ini. Mari kita percaya. Jangan takut percaya bahwa Yesus adalah penolong kita yang setia. Amin. Buat firman Tuhan. Mari saudara sekalian kita berdoa, ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Anak-anak-Mu, jemaat GPI Reja Mulia boleh mendengarkan firman-Mu melalui Tuhan Yesus rekaman hari ini. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Kami percaya. Kami tidak melihat goncangan-goncangan. Kami melihat Tuhan Yesus. Kami percaya sebab Engkau penolong kami. Tuhan, berkatilah jemaat. Berkatilah gereja. Berkatilah kami semuanya hari ini. Kami mengucap syukur Bapa. Segala hormat pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.